Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Supaya menambah keberkahan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Faisal. Baik Pak, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Semuanya hadir ya, insya Allah. Hadir Bapak. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, kita akan murojaah surah Ad-Duha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita hari ini akan mempelajari tentang kajian Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid ya. Kita contohkan dulu cara membaca yang sesuai dengan kaidah tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Kalian bisa buka di bukunya halaman 168 ya. Di situ ada kode QR. Belum ke pembahasan. Itu saya Pak Riki. Di sini kalian ada yang pacaran? Saya Pak, Itu si Faisal sama siapa? sama kita. Ada dua Pak, Ya, Faisal sama Inta, Nia sama Suryadi Pak. Masya Allah. Enggak Pak, bohong. Ini gimana? Ada yang bisa ini menjelaskan bagaimana perilaku mereka ketika pacaran? Pak Riki. Pak kalau suka Bu Ita suka megang-megang Faisal Pak. Nia sama Istighfar. Aku kenapa? Tidak boleh ya. Kalian tidak boleh pacaran ya. Iya tuh Pak, Apa? betul. Karena itu mendekati zina dan zina itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Ini kita akan membahas kali ini ya tentang kajian Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini kan dijelaskan larangan tentang pergaulan bebas zina. Mari kita dulu tentang terjemahannya atau penjelasannya atau tafsirnya secara ringkas tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Ini menurut tafsir Lajnah dari Kementerian Agama ya, bahwa penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah bahwa dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Jadi mendekat itu adalah dengan melakukan perbuatan yang menjurus ke dalam perbuatan zina ya. Karena apa? Karena zina adalah suatu perbuatan yang keji yang bisa mendatangkan penyakit dan merusak keturunan dan suatu jalan yang buruk sehingga menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Itu penjelasan menurut Kemenag ya. Selanjutnya ini juga ada penjelasan menurut Profesor Dr. Wahbah Juhaili ya dalam tafsir Al-Munirnya bahwa zina adalah la taqrabuz zina, maknanya adalah jangan kalian mendekati zina. Karena atau jangan mendekati zina dan jangan juga mendekati penyebab atau pendorongnya dalam perbuatan zina, karena melakukan penyebab sesuatu itu akan mendorong seorang melakukan akibat dari tersebut. Jadi mendekati penyebabnya itu tidak boleh ya, karena itu bisa menjerumus ke dalam perbuatannya tersebut. Menurut beliau ada 3 sifat zina yang harus dihindari ya. Yang pertama,
zina itu adalah fahisyah atau perbuatan yang sangat keji dan sangat rendah. Yang kedua adalah maktan atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah sabila. Zina itu adalah seburuk-buruk jalan atau perbuatan yang buruk atau cara yang buruk ya. Itu ya, bisa dipahami? Ibu, Yang ketiga, penjelasan menurut Hamka ya, Bu ya, Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan bahwa zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang sah secara hukum ya, hukum sosial maupun hukum agama maupun hukum negara ya. Jadi jangan dekati zina, ini maksudnya adalah larangan untuk melakukan segala sikap dan tingkah laku yang membawa pelaku lakukan ya. Contoh perilaku mendekati zinanya, yang pertama minum minuman itu bisa jerumus kita ke dalam zina ya. Kedua, menari dan berpelukan dengan yang ketiga, mengenakan pakaian yang menurut syahwat ya, itu adalah zina. Di situ ada audio bacaan Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32 yang baik dan benar ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Tugasnya adalah kalian, kelompok pertama akan dibagi 2 ya tugasnya. Kelompok pertama dan kedua adalah mengidentifikasi tajwid di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi mencari hukum-hukum tajwid di dalam surat tersebut ya. Dan kelompok 3 dan 4 silakan mencari makna kosakata, jadi arti perkata dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Jangan pilih kasih teman, jangan pilih-pilih teman. Silakan dikerjakan bersama ya. Semuanya harus ikut, harus terlibat dan harus berkolaborasi ya. Waktunya 5 menit, silakan ya. Ini Suryadi nulis huruf la-nya salah, ini huruf la-nya. Dibenerin lagi ya. Ya Pak, hilap. Ya, dibenerin lagi. Hilap Pak. Oke, cukup ya. Sudah semua ya. Baik, Sudah, Pak. untuk silakan perwakilan kelompok 1 siapa? Suryadi ya. Baik Pak, siap. Ada hukum bacaan apa saja? Hukum diguna. Oke, bagus ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Beli tepuk tangan. Silakan nanti kalian kerjakan ya di buku paketnya di halaman 179 sampai 181 di buku paketnya ya. Kalau sudah selesai semuanya silakan kumpulkan ke depan ya buku paketnya. Kita simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah mempelajari apa? Tentang Quran surat Al-Isra. Tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Tadi kita sudah mempelajari apa? Bacaan, cara membacanya, ya, terus hukum tajwidnya, juga terjemahan atau tafsir dari Quran surat Al-Isra tentang larangan berbuat zina ya, juga isi kandungan dari Quran surat Al-Isra dan juga tentang bagaimana sikap kita supaya terhindar dari perbuatan zina tersebut ya. Refleksinya anak-anak, apakah bisa dipahami, mudah dipahami atau Menyenangkan. Insya Allah mudah dipahami Pak. Dipahami. bisa dipahami ya? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas salah satu surat juga yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Baik, terima kasih semuanya anak-anak. Kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita doa lagi ya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Rizal, kita doa. Baik Bapak, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, jangan lupa di rumah untuk dibaca-baca lagi ya materinya nanti untuk persiapan pertemuan yang akan datang ya. Cukupkan ya untuk materi kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.